Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mas Soleh Maji dengan NIM belakang 076. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS basis data 2, yaitu dimana kasusnya itu tampilkan nama produk, total produk, hanya tampilkan produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk, gunakan join dan subquery. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita perlu nentuin dulu, kan kita perlu nama produk. Nah, di sini nama produk di saya itu sama, jadi saya akan menggunakan juga ID toko. Jadi select from produk ID toko total penjualan itu kita nggak tahu sebelum dibuka. Nah, tuh. Kita buat join produk varian. Join lagi pesanan detail ID produk varian. VV karena gak nyambung langsung gitu, produk sama pesanan detail masih ada relasi produk varian. Jadi kita join-joinkan dulu PV PD. Oke, ID produk varian, oke. Nah, di sini kita kan perlu total total terjual ya. Berarti kita sum, kan udah di grup by, kita perlu sum kan total terjual di grup menggunakan ID produk. Jadi sum PD pesanan detail yang udah digabungkan ID pro jumlah barang. Kan perlu rata-ratanya kan, kita having average having sum jumlah barang PD
lagi tuh. Jadi kita perlu subquery di sini. Nah, caranya itu subquery di select. Kita perlu subquery apa ya? Kita buat total average, total. Kita buat lagi from apa? Kita buat select all from, select sum pd titik jumlah barang, sama kayak tadi. Berarti sama kayak tadi, jumlah barang kan, tapi perlu jumlah barang doang. Nanti di average pakai itu average from produk from kita kan as ini akan select all as total from pesanan detail, tapi kita perlu nge-group by juga, perlu nge-group by di bagian ID produk kan, nggak semuanya yang mau di apa itu di sum kan jumlah barangnya, kita di group by. Berarti kita perlu join ke bagian produk varian, join produk varian, sama aja kayak sebelumnya tapi kebalik ini. Produk varian PV pakai dua nggak ya? Apa mas? PV on pesanan detail. Tadi PV yang produk detail yang berarti produk varian ya. Produk varian B join PV ID entah PV varian. Ini kan udah join, terus kita group by PV produk varian lewat ID produk. Habis itu kita perlu tutup, yaitu di sini kasih ini buat sementara temporary. Boom. Nah ini jadi sudah kan, kita perlu terjual. Nah, total terjualnya ini yang dimana itu lebih besar dari rata-ratanya gitu. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu tambahkan fitur rating produk. Nah, di sini sudah ada fitur rating produknya.
select all from review. Di sini sudah ada dari awal memang review produk. Nah, kita di sini langsung saja ke bagian nomor 3, yaitu membuat query, yaitu menampilkan produk. Select from produk, menampilkan produk kan. Nah, berarti kita pakai S aja biar lebih mudah untuk dipahami. Kita perlu p titik nama produknya karena kita perlu ID toko, soalnya produknya itu sama semua, jadi kita pakai ID toko juga untuk ngasih tahu. Nah, di sini kita perlu join karena join dengan review produk untuk melihat rata-rata ratingnya gitu, minimal kan 5 orang untuk anunya. Join review produk RP, terus on apa nih, untuk p.id produk sama dengan rp.id produk, untuk menggabungkan. Nah, untuk lanjut ke bagian group by-nya, kita group by produk, produknya group by lewat p.id produk. Nah, kita udah group by nih. Terus habis itu kita having banyaknya orangnya gitu, count having count rp titik, kita di count banyaknya ID produk review yang lebih dari 5, lebih atau sama dengan 5. Nah, di sini kita order by. Nah, kita kan perlu rata-rata ratingan. Kita pakai fungsi average untuk rata-ratanya. Kita average rp titik rating, kita S ke rata rating tertinggi. Kita ubah nih, mau bentuk desain. Nah, tuh, kita terurut dari ratingnya 4,4, 4,3 dan seterusnya. Lanjut untuk yang soal 3, yaitu setiap transaksi berhasil, ya berarti transaksi berhasil. Nah, statusnya itu di kami itu yaitu lunas. Sistem harus mengurangi stok produk, menyimpan log transaksi. Nah, buatkan sebuah trigger. Nah, di sini buat trigger delimiter ini buat akhiran, buat mengubah akhiran gitu. Trigger, nama triggernya status lunas gitu. Nah, di sini kita kan perlu nentuin after atau before-nya. Di sini kita menggunakan after update on pembayaran. Jadi kalau pembayaran update nanti dalam baru begin itu jalan gitu, begin and. Nah gitu. Jadi umpamanya udah update baru triggernya jalan. Lanjut, if produk after, if produk variable apa ya, stop, new
kalau sudah kita update kita ngupdate apa? Oh iya, produk varian PV update produk varian, kita join produk pesanan detail PD. Nah, kita akan join pesanan detail ID produk varian. Select pesanan detail ID produk varian. ID produk varian. Nanti kita joinkan dulu, mau lihat. Nah, terus udah join, kita perlu set ya. Set apa ini? Set kenapa ini perlu join gitu? Kita set stop PV produk varian stok sama dengan PV titik stok dikurangi PD udah jumlah barang. Nah, jadi stok dikurangin jumlah barang yang dipesan gitu. Tapi kan udah di set terus jumlah barang where PD ID pesanan Terus kalau sudah, kita insert into produk insert into, kan kita perlu menaruhkan status log transaksi, maksudnya transaksi kita perlu value-nya ini titik ID perusahaan. Tadi gini kan, contohnya aku punya nih select from pembayaran where ID pembayaran 23456 kan ini belum lunas ya. Terus kita punya produk varian ID produk varian. Nah, dengan stok. Nah, gimana kalau kita update kita yang diupdate tadi pembayarannya.
tapi status pembayaran, status pembayaran, terus pembayaran, nah, set status pembayaran. Set status pembayaran lunas. Where ID kita lihat select ID produk harian. Tuh, kurang kan? Karena triggernya berjalan gitu. Lanjut untuk soal 4, yaitu kasus baru sistem booking lapangan futsal, yaitu desain minimal 4 tabel. Tentukan PKFK buat query untuk menampilkan jadwal lapangan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query-nya dan ini beserta desain untuk desainnya, desain untuk tabelnya. Itu ada petugas, user, jadwal, sama booking. Untuk ID user memiliki untuk user memiliki PK di ID user, booking punya PK di ID booking, jadwal memiliki di bagian ID jadwal, dan petugas memiliki ID PK di bagian ID petugas. FK-nya di sini berpusat di sini. Di sini saya sudah menyiapkan data dummy-nya beserta data dummy beserta query dari desain ini. Sini saya akan melakukan sebuah tugasnya, yaitu menampilkan jadwal lapangan yang sering dipesan. Kita select from jadwal. Nah, jadwal ini kita perlu ID jadwalnya. Karena perlu join dengan booking, kita pakai A saja. j.id jadwal j.id tanggal tanggal mulai, tanggal selesai. Kita perlu join booking B on start booking what ID jadwal on ID B.id jadwal dengan j.id jadwal. Tadi sudah. Nah, kita perlu soalnya
bilang jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Kan lapangannya berarti jadwal paling sering jadwal kan, kita harus fokus ke jadwal. Berarti kita perlu grup by JID jadwal. Nah, tadi gini untuk hasilnya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau salah dalam pengucapan atau kurang bagus, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.